Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiqu amwalahum fi sabilillahi tsumma yutimmu ma anfaqu manna wala adza. Lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Qaulu ma'rufa wa maghfiratun khair min shadaqatin yataba'uha adza wallahu aliyyun halim. Sadaqallahu azim. Sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman. Pertama, kita panjatkan rasa puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu kewajiban kita. Kemudian kita ucapkan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan suatu ketentuan yang harus kita jalankan agar kita nanti bisa selamat dunia dan akhirat. Kecintaan kita pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keistiqomahan kita dalam ibadah menjalankan sholat sesuai dengan perintah Allah, ini kalau dijadikan satu menjadi kolaborasi yang hasilnya adalah surga Allah. Ingin apa enggak kita naik surga atau masuk surga? Kalau memang pingin, dicukupi sekarang. Dari segala apa yang kita lakukan ini untuk bekal nanti di akhir. Bal tu'thiruna hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amal yang Ustaz muliakan. Kita sering mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah aku rezeki berlimpah. Ya Allah, berikanlah aku rezeki berlimpah. Ya Allah, berikanlah aku rezeki berlimpah. Begitu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut dengan ucapan istighfar, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Kemudian kita wirid dan berdoa. Ini kalau kita jalankan secara istiqomah. Jalankan secara istiqomah, baik waktunya juga istiqomah. Tidak mengganggu pekerjaan kita seperti kehidupan sehari-hari. Insya Allah akan mendapatkan atau menuai hasil yang luar biasa. Sehingga pentingnya daripada sedekah itu menyucikan daripada harta yang kita punya. Jadi jangan ditolak ukurkan dengan sesuatu hal yang berbau ekonomi. Karena apa yang kita lakukan yang berhubungan dengan harta. Ketika kita mensucikan harta kita, maka apa yang terjadi? Terjadilah pro dan kontra. Antara mereka-mereka yang ahli maksiat dan mereka-mereka non ahli maksiat. Kalau sudah seperti ini, Masya Allah. Sesuatu hal yang tidak kita sangka-sangka akan muncul. Sehingga kita jadikan diri kita menjadi hamba Allah senantiasa istiqomah. Ibadah pada Allah tidak pernah berhentinya. Terus senantiasa membaca daripada istighfar itu sendiri. Astagfirullahaladzim. Istighfar diperbanyak. Sholawat diperbanyak 1 hari 5.000. Istighfar juga diperbanyak. Karena ada beberapa kriteria yang penting sekali, yaitu 4 keutamaan daripada membaca istighfar menjelang subuh. Ini waktu subuh ini. Penting sekali. Jadi 4 keistimewaan buat umatku, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca istighfar menjelang sholat yang dinamakan sholat rawatib tadi, qobliyah subuh. Kemudian jalankan sholat subuh. Kemudian setelah selesai sholat subuh, apa yang kita lakukan? Yaitu perbanyak wirid. Ada 4 keistimewaan atau keutamaan daripada membaca istighfar sebelum subuh. Jadi kalau bisa bangun subuh langsung Allahu Akbar. Langsung kita sholat. Kemudian sholat.
Kita jalankan sholat qabliyat subuh. Kita jalankan sholat subuh secara berjamaah. Insya Allah semua acara istiqomah. Insya Allah kita akan mendapatkan hasilnya. Hasilnya bagaimana Ustaz? Hasilnya nanti. Kelak di akhirat nanti. Ada 4 keutamaan daripada membaca istighfar tadi menjelang subuh adalah as-sabirin. As-sabirin diberikan pada mereka-mereka yang sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Wahai orang-orang beriman, mintalah tolong kepadaku, akan kuberikan segala sesuatu yang engkau minta. Innallaha ma'asyabirin. Sungguhnya Allah bersama hamba-hambanya yang sabar. Cuma yang disabarin aja seperti kita, dikasih hati melunjak, minta jerohan. Dikasih jerohan melunjak lagi. Ini merupakan suatu hal, itu modelkan depresi atau non-depresi, kita nggak tahu. Yang jelas apa yang dia lakukan menyalahi aturan-aturan yang Allah tentukan. Sehingga hukumnya adalah neraka Jahannam selamanya. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Coba seperti ini. Memang susah untuk menjadi hamba Allah yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin, menjadi hamba Allah yang sabar. As-sabirina ini memang susah. Tetapi ini adalah kunci utama bagaimana kita supaya kita bersama Allah. Kita tidak pernah lihat Allah, tidak pernah apapun. Tetapi keyakinan al-imanu atau minu billahi ini yang bisa mewujudkan sekesta yang luar biasa. Sehingga kecintaan kita pada Allah luar biasa. Kecintaan kita kepada baginda Rasulullah luar biasa. Kalau kita sudah mencintai seperti ini tanpa terasa, Allah siapkan surga buat kita semua. Ibu-ibu sama bapak-bapak. Tidak usah khawatir ibu-ibu, bapak-bapak. Di jamaah pencerahan bimbingan amalnya Ustaz muliakan. Apapun bentuknya itu sifatnya. Suatu hal yang penting maka penting di mata Allah maka jalankan. Tidak penting di mata Allah maka tinggalkan. Menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama adalah as-sabirin. Yang kedua as-sabirin was as-sadiqina. Yaitu merubah dia menjadi pribadi yang jujur. Dirubahlah diri kita ini supaya bagaimana dengan as-sabirina menjadi hamba Allah yang subur. Menjadi hamba Allah yang senantiasa subur dengan kejujurannya. Subur dengan kepribadian-kepribadian yang menampilkan segala sesuatu yang berobsesi dengan hal yang berhubungan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga akan tumbuh pada diri kita. Sebagaimana yang Allah dambakan. Apa kriteria umat baginda Rasulullah SAW yang tidak pernah ada henti-hentinya di dalam bersolawat. Tidak pernah ada henti-hentinya di dalam beristighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah, jadi tadi as-sabirina was-sadiqina. Kemudian yang ketiga wal qanitina. Menambah kekhusyuan dalam proses ibadah. Bagaimana cara menambah kekhusyuan dalam proses kita beribadah? Maka jalankanlah segala perintah-perintah Allah sesuai dengan urutan-urutan yang ada dalam penafsiran tentang wudunya, dalam penafsiran tentang etika taklim muta'alim dalam kita masuk pondok maupun segalanya. Banyak sekali di sini diajarkan. Manusianya aja seperti kita yang bodoh banget dengan segala sesuatu bocoran-bocoran langit. Yang ada pada diri kita pikiran adalah apa? Agar hutang lunas, agar tidak ada beban sama sekali, menjadi orang serba tercukupi, menjadi hamba Allah yang serba bisa menomorsatukan segala sesuatu di luar kita. Penting sekali. Penting sekali untuk kita ingat. Dan kemudian kita realisasi, kita jalankan. Kemudian, wal khanitina, menambah kekhusyuan dalam proses ibadah. Yang keempat terakhir, wal mufikina, bertambahnya harta, bisnis lancar dan berkah luar biasa. Jadi ada 4 tadi dalam keutamaan baca istighfar menjelang subuh, as-sabirina, was-sadiqina, wal khanitina, wal munfikina. Wal munfikina ini adalah bertambahnya harta,
bisnis lancar, dan segala sesuatunya berkah, melimpah ruah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina, orang yang yunfikuna, menginfakkan, amwalahum, dari apa yang dia makan hartanya, fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la yutbi'una ma anfaqu, tsumma la yutbi'una, kemudian tidak mengiringi. Jadi di sini yang dimaksud dengan segala sesuatu fisabilillah, alladzina, orang-orang untuk menginfakkan hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala, fisabilillah, ke jalan Allah, tsumma la yutmi'una ma anfaqu, kemudian tidak mengiringinya. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan yang Ustaz muliakan. Di sini tadi disinggung masalah, yaitu alladzina yunfikuna amwalahum. Jadi harta-harta kita itu orang yang alladzina, orang yang yunfikuna, menginfakkan hartanya, amwalatum, fisabilillah, ke jalan Allah. Summa la yutbi'una, kemudian tidak mengiringi. Ma'anfaku, apa yang dia infakkan. Mana, dengan menyebut-nyebutnya, wala adna, dan menyakitinya perasaan maupun daripada apa si penerima ini. Lahum ajrun inda rabbihim, lahum, mereka memperoleh ajruhum, pahala inda rabbihim, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan yang Ustaz muliakan. Dari pembahasan tadi, ada beberapa titik yang mulai kita tahu titik temunya. Apa itu? Hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah. Bagaimana Ustaz untuk bisa menjalankan itu? Ya kita wirid, kita perbanyak sholawat. Agar apa? Agar diri kita, aura pada diri kita muncul. Ini merupakan suatu gambar yang penting, yang sering sekali kita tinggalkan. Kenapa? Karena lagi asik main game. Karena lagi asik dengan segala sesuatu yang bisa membawa mereka semua itu ke jalan kesesatan. Jadikanlah diri kita senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah diri kita ini senantiasa sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Percaya dengan adanya nabi, kitab, qadri khari wa syahrihi, dengan takdir-takdir Allah. Itu yang paling penting buat kita. Jangan jadikan diri kita menjadi lemah. Jangan jadikan diri kita menjadi hancur. Hanya segala sesuatu yang berhubungan, yang Allah nggak kehendaki pada kita. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan senantiasa bermanfaat buat umat. Tidak hanya antum saja, tetapi bermanfaat buat segalanya. Kita terapkan, kemudian kita ajarkan ke teman, rekan, maupun kelompok sekolah. Kita ajarkan semuanya. Insya Allah dengan bersolawat. Tidak akan pernah ada hentinya segala sesuatu yang berbau hal yang tidak diinginkan. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Mudah-mudahan itu bermanfaat buat kita. Meskipun cuma satu ayat bermanfaat buat kita. Kita lanjut lagi besok. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.